Pagi itu, seperti biasa, Reva bangun lebih awal dari sang suami. Dengan langkah ringan dan rambut yang masih berantakan, ia masuk ke dapur kecil yang menempel langsung pada ruang tamu mungil rumah kontrakan mereka. Rumah itu tak besar, hanya terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur sempit, dan kamar mandi di ujung lorong belakang. Tapi di rumah kecil itu, tawa dan cinta selalu hidup. Dindingnya memang tipis, namun perasaan di antara mereka kuat dan hangat. Reva mengaduk adonan dadar telur sambil sesekali menoleh ke arah pintu kamar, memastikan Dimas belum bangun. Ia senang bisa menyiapkan sarapan lebih dulu. Sudah menjadi rutinitas selama 2 tahun pernikahan mereka. Dimas, suaminya, adalah guru honorer di SD negeri tak jauh dari rumah mereka. Gajinya tak seberapa, tapi Reva tak pernah mengeluh. Baginya, cinta Dimas jauh lebih berarti dari tumpukan uang. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu kamar terbuka. Dimas keluar dengan wajah masih mengantuk, tapi senyumnya tetap hadir setiap kali matanya menangkap sosok istrinya di dapur. Pagi, Bu Guru rumah tangga, canda Dimas, berjalan menghampiri Reva dan mencium pipinya pelan. Pagi, Pak Guru idaman, balas Reva dengan senyum mengembang. Ia menyodorkan secangkir teh manis hangat. Sarapan sebentar lagi siap. Dimas duduk di kursi rotan tua yang mulai reot. Bau telurnya bikin lapar, katanya sambil melirik meja makan kecil mereka. Di atasnya sudah ada nasi putih hangat dan sambal terasi buatan Reva, yang selalu berhasil membuat Dimas nambah 2 kali. Hari-hari mereka selalu sederhana seperti ini. Tak ada mobil mewah, tak ada makan malam romantis di restoran mahal. Tapi setiap pagi selalu dimulai dengan tawa dan kehangatan. Selepas sarapan, Reva akan mencuci piring dan menyapu rumah, sementara Dimas bersiap-siap mengajar. Ia mengayuh sepeda tuanya menuju sekolah, melewati gang-gang kecil yang penuh anak-anak bermain dan tukang sayur yang sudah hafal wajahnya. Reva akan menunggu di depan rumah, melambai-lambaikan tangan saat Dimas pergi. Hatinya selalu dipenuhi doa. Semoga rezeki hari ini lancar, ya Allah. Semoga suamiku diberi kemudahan dan kesehatan. Ketika matahari meninggi, Reva mulai sibuk mencuci pakaian dan membersihkan taman mungil di halaman belakang. Di sanalah ia menanam cabai rawit, seledri, dan beberapa bunga kertas yang mulai bermekaran. Sesekali, tetangga datang untuk mengobrol ringan. Sebagian besar mereka kagum dengan rumah Reva yang meskipun sederhana, tapi selalu terlihat bersih dan rapi. Reva itu rajinnya, kata Bu Lastri, tetangga sebelah, saat melihat Reva sedang menyiram bunga. Reva tersenyum, biar rumah kecil, yang penting nyaman, Bu. Sore harinya, sebelum Dimas pulang, Reva selalu memastikan semuanya rapi. Ruang tamu bersih, wangi dupa kesukaannya mengepul pelan di sudut ruangan. Ia percaya, menyambut suami dengan suasana rumah yang nyaman adalah bentuk cinta yang paling nyata. Tak perlu hadiah mahal, cukup suasana tenang. Ketika Dimas pulang, peluh masih membasahi kemejanya, dan suara sepeda tuanya terdengar dari ujung gang. Reva keluar membukakan pintu, wajahnya berseri-seri. Capek ya, Mas? Tanyanya, mengambil tas Dimas dan menyodorkan segelas air putih. Dimas mengangguk pelan, lalu duduk di lantai dengan kaki disilangkan. Anak-anak hari ini agak susah diatur, tapi ada satu yang akhirnya bisa baca lancar. Rasanya lega banget. Reva duduk di sampingnya, ikut tersenyum bangga. Ia tahu betapa beratnya jadi guru honorer, gaji kecil tapi tanggung jawab besar. Tapi Dimas selalu menjalani itu dengan semangat. Tak pernah sekalipun ia mengeluh. Malam hari, mereka makan malam bersama. Menu mereka hari itu hanya tempe goreng, sayur bayam, dan sambal. Tapi semuanya terasa istimewa karena dimakan bersama. Reva bercerita tentang tanaman cabainya yang mulai berbuah, dan Dimas bercerita tentang muridnya yang bernama Arman,
yang bandel tapi lucu. Mereka tertawa, saling menimpali, seperti sahabat lama yang tak kehabisan bahan bicara. Setelah makan, mereka duduk di ruang tamu sambil menonton TV tabung tua yang kadang bergaris. Reva bersandar di bahu Dimas, merasa tenang. Tapi di balik senyum dan ketenangan itu, ada satu hal yang seringkali menghantui hatinya, kehadiran seorang anak. Sudah 2 tahun mereka menikah, dan Reva belum juga hamil. Awalnya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Belum rezeki, kata Dimas selalu. Tapi semakin lama, pertanyaan demi pertanyaan mulai berdatangan, terutama dari ibu mertua Reva yang tinggal di desa. Setiap kali mereka menelepon, pasti ada pertanyaan yang menusuk hati. Reva belum isi juga? Dulu, saya 2 bulan setelah nikah langsung hamil kakaknya Dimas. Reva selalu menjawab dengan senyum, meski hatinya perih. Ia mencoba tetap kuat, tidak menunjukkan kesedihan di depan suaminya. Tapi diam-diam, setiap malam menjelang tidur, Reva akan memeluk Dimas dari belakang dan menangis pelan. Ia takut jika suatu hari suaminya akan kecewa, atau lebih buruk lagi, meninggalkannya. Namun sejauh ini, Dimas tetap menjadi Dimas. Lelaki yang hangat, sabar, dan tak pernah mempermasalahkan soal anak. Kalau Tuhan belum beri sekarang, mungkin nanti. Kalau tidak di dunia, ya di surga. Tapi aku tetap bersyukur karena sudah dikasih kamu, katanya suatu malam saat melihat Reva termenung. Ucapan itu menenangkan Reva. Ia meyakini bahwa pernikahan mereka dilandasi cinta sejati, bukan sekadar formalitas sosial. Mereka saling mencintai tanpa syarat. Tapi tetap saja, sebagai perempuan, ada kerinduan besar dalam hati Reva. Kerinduan untuk mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak bersama Dimas. Di hari Minggu, mereka biasanya pergi ke taman kota. Hanya dengan naik sepeda berdua, Reva duduk di boncengan, memeluk Dimas sambil tertawa geli ketika jalan berlubang membuatnya terhentak. Mereka membawa bekal nasi uduk dan teh manis dalam botol plastik. Duduk di bawah pohon rindang, mereka mengamati anak-anak bermain sambil berandai-andai. Nanti kalau kita punya anak, Mas pengen kasih nama siapa? Tanya Reva sambil menyuapi Dimas sepotong telur dadar. Kalau cowok, Arya. Kalau cewek, Naila. Kamu? Balas Dimas. Reva tersenyum. Aku suka Naila juga. Kayaknya manis dan lembut. Mereka tertawa kecil. Meski di balik tawa itu ada harapan yang masih menggantung. Tapi bagi Reva, momen-momen kecil seperti ini adalah bahan bakar semangatnya untuk terus berdoa, terus bertahan. Ia percaya, selama masih ada cinta, semua bisa dilewati bersama. Malam itu, Reva menulis di buku hariannya. Kebiasaan sejak ia masih remaja. Tulisannya rapi dan tulus. Ya Allah, aku sangat bersyukur atas suamiku yang penyayang. Aku tahu, ujian ini bukan tanpa alasan. Tapi jika engkau izinkan, aku ingin sekali menjadi seorang ibu. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena aku ingin membahagiakan Dimas dengan keluarga kecil yang sempurna. Tapi kalau belum waktunya, aku pun rela. Asal Dimas tetap bersamaku. Ia menutup buku hariannya pelan, menyimpannya di laci, lalu merebahkan diri di samping suaminya yang sudah tertidur. Ia menatap wajah Dimas yang damai dalam tidur. Diusapnya pelan rambut sang suami, lalu diketupnya dahi itu dengan lembut. Selama kamu di sisiku, Mas, aku tak akan menyerah, bisiknya. Malam kembali sunyi, dan Reva tertidur dengan senyuman tipis di wajahnya. Di balik dinding rumah kecil mereka, tak ada yang tahu bahwa kebahagiaan sederhana seperti inilah yang justru menjadi dambaan banyak orang. Tapi di balik kesederhanaan itu pula, badai sedang mengintip dari kejauhan. Karena tanpa mereka sadari, waktu perlahan mulai menguji. Dan kehidupan yang damai itu, tak akan selamanya tetap tenang.
Hari itu langit tampak cerah saat Reva bangun lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia mulai hari dengan menyiapkan sarapan sederhana untuk Dimas, suaminya tercinta. Suara lembut adzan subuh masih menggema samar dari masjid dekat rumah kontrakan mereka yang mungil, namun penuh kehangatan. Hari ini terasa istimewa bagi Reva, karena hari ini ia dan Dimas akan berkunjung ke rumah orang tua Dimas. Sudah beberapa minggu sejak terakhir mereka bersilaturahmi ke sana, dan Reva ingin memberi kesan yang lebih baik kali ini. Dengan mengenakan gamis lembut berwarna pastel dan kerudung yang sederhana, Reva mematut diri di depan cermin. Ia tak berlebihan berdandan, cukup bersih dan rapi, seperti yang selalu diajarkan ibunya sejak kecil. Di atas nampan kecil, ia membawa bingkisan kecil berisi kue buatannya sendiri, dan sekotak madu yang konon katanya baik untuk kesehatan. Bukan sesuatu yang mahal, tapi penuh perhatian dan ketulusan. Itulah cara Reva menunjukkan cintanya pada keluarga Dimas. Setelah menempuh perjalanan 1 jam dengan angkutan umum, akhirnya Reva dan Dimas tiba di rumah orang tua Dimas. Rumah itu lebih besar dan lebih mapan dibanding tempat tinggal mereka. Disambut dengan senyum hangat ayah Dimas, Pak Soleh, Reva merasa sedikit lega. Namun, ia tahu tantangan sebenarnya bukan di sana. Yang membuatnya canggung selalu adalah Bu Ratmi, ibu mertua yang meski tersenyum, namun tak pernah benar-benar terasa tulus di matanya. "Wah, Reva bawain apa itu?" tanya Bu Ratmi dengan senyum yang nyaris tak terlihat ketulusan di baliknya. Reva menyodorkan bingkisan itu sambil tersenyum. "Ini kue bolu buatan saya, Bu. Sama madu, siapa tahu bisa buat kesehatan ibu juga." Bu Ratmi menerima bingkisan itu sambil mengangguk kecil. Ya mudah-mudahan enak. Kadang kue bikinan sendiri tuh teksturnya keras ya, kalau salah adonan," ucapnya sambil tertawa kecil. Dimas langsung menengahi, "Reva ini jago bikin kue, Bu. Saya malah ketagihan terus tiap dia bikin." Reva hanya tersenyum, pura-pura tidak mendengar nada sindiran dalam ucapan ibu mertuanya. Ia sadar, menjalin hubungan baik dengan ibu mertua tidak selalu mudah, terlebih jika perbedaan latar belakang ikut bicara. Tapi Reva selalu menanamkan dalam hatinya bahwa ia akan memperlakukan Bu Ratmi seperti ibu kandungnya sendiri. Tidak peduli seberapa tajam ucapan, ia memilih untuk membalas dengan kelembutan. Sepanjang hari itu, Reva membantu di dapur. Ia ikut membersihkan sayuran, mencuci piring, dan bahkan menyapu halaman rumah. Bu Ratmi sempat menatapnya dengan heran, mungkin tidak menyangka bahwa menantunya yang sederhana itu begitu ringan tangan. "Reva, kamu capek enggak? Biasanya kan menantu zaman sekarang sukanya duduk aja main HP," ucap Bu Ratmi sambil menatap Reva dari atas ke bawah. Reva tersenyum sambil menyeka keringat di dahinya. "Enggak kok, Bu. Justru saya senang bisa bantu-bantu. Di rumah juga biasa kerja sendiri, jadi sudah biasa." Pak Soleh yang menyaksikan semua itu hanya mengangguk puas, sementara Dimas terlihat bangga pada istrinya. Meski begitu, Reva bisa merasakan bahwa ada tembok tipis yang belum berhasil ia robohkan dari hati ibu mertuanya. Namun ia tidak ingin menyerah. Ia percaya bahwa dengan ketulusan, waktu akan menjawab semuanya. Seiring waktu berjalan, Reva mulai rutin mengunjungi rumah mertuanya. Setiap datang, ia tak pernah datang dengan tangan kosong. Sekali waktu ia membawa sayur mayur dari pasar dekat rumah kontrakannya. Kadang ia membawakan hasil masakan tangannya sendiri. Ia bahkan beberapa kali menanyakan resep masakan tradisional kepada Bu Ratmi, semata-mata untuk lebih dekat dengannya. "Bu, kemarin saya coba bikin sayur asem pakai resep ibu. Dimas suka banget, katanya mirip banget sama buatan ibu," ucap Reva suatu hari saat mereka duduk di teras sore itu. Bu Ratmi tersenyum kecil. Kali ini senyumnya agak lebih tulus. "Yah, kalau soal masak memang harus rajin belajar. Bagus kalau kamu mau usaha."
Itu adalah satu dari sedikit momen di mana Reva merasa diterima sepenuhnya. Meski ucapan Bu Ratmi masih terkesan dingin, tapi ia mulai merasakan bahwa hatinya sedikit demi sedikit mulai mencair. Di sisi lain, harapan Reva dan Dimas akan kehadiran buah hati semakin menguat. Sudah 2 tahun mereka menikah, dan setiap bulan Reva selalu berharap akan terlambat datang bulan. Tapi hasilnya selalu nihil. Reva mulai merasa khawatir. Ia merasa ada yang salah dengan dirinya. Namun ia tak ingin menyampaikan keresahan itu pada Dimas, karena ia tahu suaminya pun menyimpan keinginan besar untuk menjadi ayah. Suatu pagi, setelah berkonsultasi dengan Dimas, akhirnya Reva memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Di sebuah klinik kecil di tengah kota, Reva duduk dengan gelisah menunggu namanya dipanggil. Ini adalah pertama kalinya ia memeriksakan kondisi kesuburannya. Dimas menggenggam tangannya erat, seolah memberi kekuatan. Dokter yang memeriksa cukup ramah dan membuat Reva merasa sedikit nyaman. Setelah melakukan beberapa tes dan pemeriksaan dasar, dokter menyarankan Reva untuk datang rutin sebulan sekali agar bisa dipantau perkembangan siklusnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini, Bu Reva. Tapi memang perlu dijaga pola makan dan pikiran tetap tenang. Kuncinya adalah sabar dan ikhtiar, kata sang dokter dengan senyum bijak. Dalam perjalanan pulang, Reva merasa sedikit lega. Meski belum ada kabar gembira, tapi setidaknya ia tahu bahwa masih ada harapan. Ia pun mulai mengubah pola hidupnya, memperbanyak konsumsi sayuran, minum vitamin, dan menghindari stres. Setiap malam sebelum tidur, ia berdoa lebih lama dari biasanya, memohon agar Allah segera menitipkan amanah kecil dalam rahimnya. Reva juga tidak menyembunyikan upayanya ini dari Bu Ratmi. Ia ingin bersikap terbuka, meskipun dalam hati ia sedikit takut akan tanggapan yang diterima. Bu, saya mulai rutin periksa ke dokter kandungan. Kata dokternya, insya Allah saya masih punya peluang besar untuk hamil. Asalkan sabar dan jaga pola hidup sehat, ucap Reva saat duduk di dapur bersama Bu Ratmi. Bu Ratmi mendengus pelan, lalu menatap Reva. Yah, bagus kalau kamu sudah mulai usaha. Jangan sampai Dimas kelamaan nunggu. Namanya laki-laki, pasti pengen cepat punya keturunan. Ucapan itu seperti duri yang menusuk hati Reva, tapi ia tersenyum sambil mengangguk. Ia tahu, ibu mertuanya tidak sepenuhnya salah. Tapi ia juga tahu, rezeki anak adalah urusan Tuhan, bukan sekadar soal usaha manusia. Meski begitu, Reva tetap tidak menyerah. Setiap bulan, ia mencatat siklus haidnya, mencatat makanan yang dikonsumsi, dan mengikuti saran dokter dengan disiplin. Bahkan saat ia mengantuk pun, ia tetap minum vitamin dan madu sebelum tidur, berharap tubuhnya dalam kondisi terbaik untuk menyambut keajaiban. Dimas pun selalu memberikan dukungan terbaik. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah menyalahkan. Bahkan saat Reva merasa dirinya gagal sebagai istri, Dimas selalu menggenggam tangannya dan berkata, "Kita sama-sama berusaha, Reva. Tapi kamu nggak sendirian. Aku ada di sini." Dukungan itu adalah semangat terbesar bagi Reva. Ia merasa, selama ia masih memiliki Dimas, ia bisa menghadapi apapun. Termasuk hati ibu mertua yang belum sepenuhnya luluh, dan rahim yang belum juga terisi. Semua itu akan menjadi proses yang berharga baginya. Reva percaya, cinta dan kesabaran bisa melembutkan batu sekalipun. Dan sebagai menantu, ia ingin menjadi idaman bukan karena harus sempurna, tapi karena ketulusannya. Hari-hari terus berganti, dan musim silih berganti pula. Tak terasa, usia pernikahan Reva dan Dimas sudah memasuki tahun ketiga. Rumah kontrakan mungil mereka masih berdiri dengan segala kesederhanaan yang dulu terasa hangat. Namun kini, udara di dalam rumah itu perlahan berubah. Tak lagi penuh canda tawa seperti di awal pernikahan. Ada sesuatu yang mengendap dan menggantung di udara, hampa,
sepi, dan berat. Reva masih menjadi istri yang penuh perhatian. Ia tetap bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan mengantarkan Dimas ke pintu setiap kali suaminya berangkat mengajar. Senyumnya masih sama, manis dan lembut. Tapi ada sesuatu yang tidak sama dalam tatap matanya. Ada kelelahan yang tak bisa ditutupi, ada luka yang ia pendam sendiri. Sudah 3 tahun Reva menanti hadirnya tangis bayi dalam rumah kecil itu. 3 tahun menahan rasa iri setiap kali melihat tetangga menggendong anak. Menahan air mata saat kerabat mengirim undangan akikah. Menahan napas setiap kali Bu Ratmi melontarkan komentar yang menusuk hati. Udah 3 tahun nikah kok belum hamil juga, Fea? Apa kamu udah bener periksa ke dokter? Atau jangan-jangan kamu yang bermasalah? Ucap Bu Ratmi beberapa waktu lalu, saat mereka berkunjung ke rumah mertua. Ucapan itu terasa seperti belati yang menyayat pelan-pelan. Dimas hanya diam saat itu, menggenggam tangan Reva erat di bawah meja, seolah ingin berkata bahwa ia tetap bersamanya. Tapi tidak ada pembelaan yang keluar dari mulutnya, dan itu cukup untuk membuat hati Reva remuk. Ia tahu, Dimas tak ingin memperkeruh keadaan, tapi di sudut hati kecilnya, Reva berharap setidaknya ada pembelaan, ada keberanian membela istrinya di depan sang ibu. Sejak saat itu, Dimas mulai lebih banyak diam. Ia tak lagi mengajak Reva bicara panjang lebar di malam hari seperti dulu. Ia pulang kerja, makan malam, lalu langsung masuk kamar. Kadang hanya sekadar merebahkan badan, kadang tertidur tanpa berbicara sepatah kata pun. Reva mengerti, suaminya sedang memendam beban sendiri. Tapi entah mengapa, perubahan itu membuat Reva merasa semakin sendiri. Aku masih sabar, ya Allah. Tapi sampai kapan aku kuat? Bisik Reva pada diri sendiri suatu malam, saat duduk sendirian di teras rumah. Angin malam menyentuh kulitnya yang dingin, namun tak sedingin suasana hatinya. Setiap bulan, Reva masih rutin memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya masih sama, tidak ada masalah besar. Kondisinya sehat, hanya perlu menjaga stres dan rutin menjaga pola hidup. Namun hasil itu bukan jawaban yang bisa ia pamerkan kepada siapapun, terutama Bu Ratmi yang makin hari makin sering menyinggung soal cucu. Kalau masih belum hamil juga, saya takut Dimas bisa berubah pikiran, ujar Bu Ratmi dengan nada menggantung suatu hari saat Reva mengantarnya belanja. Reva tak menjawab. Ia hanya diam, menunduk. Ucapan itu seperti tamparan telak, dan entah kenapa, ia merasa ketakutannya mulai menjadi kenyataan. Di rumah, Reva mulai sering menangis diam-diam. Ia tak ingin Dimas tahu. Setiap malam saat suaminya tertidur, Reva akan duduk di pojok kamar dengan mukena masih melekat di tubuhnya. Air matanya mengalir pelan ke sajadah. Ia menangis bukan karena putus asa, tapi karena lelah memendam semuanya sendiri. Ia tidak ingin menjadi beban bagi suaminya, dan ia tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi hatinya terlalu sesak. Dimas yang dulunya selalu ceria, kini lebih sering termenung. Kadang Reva memergokinya duduk di ruang tamu sendirian setelah pulang mengajar, memandangi televisi yang tak dinyalakan, atau memandangi dinding kosong tanpa ekspresi. Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu banyak diam? Tanya Reva pelan suatu malam saat mereka berbaring bersebelahan. Dimas menghela napas panjang. Enggak apa-apa, cuma capek kerja aja, jawabnya singkat, sambil membalikkan badan menghadap ke dinding. Reva tahu, itu bukan jawaban sebenarnya. Tapi ia juga tahu, memaksa Dimas bicara tidak akan membantu. Ia memilih diam, memeluk suaminya dari belakang, dan menutup matanya dengan hati yang makin hari makin perih. Reva mulai merasa dirinya gagal sebagai seorang istri. Ia merasa, cinta saja tidak cukup jika tidak mampu memberi keturunan. Ia tidak bisa menyalahkan siapapun, tapi ia tak bisa menahan rasa hampa yang makin menggerogoti batinnya. Tekanan makin kuat ketika keluarga besar Dimas berkumpul saat Lebaran.
Beberapa sepupu dan bibi Dimas mulai berkomentar halus, namun tajam. Wah, Reva belum isi juga ya? Padahal si A yang nikahnya bareng udah punya anak 2. Iya, mungkin harus lebih sering ke dokter. Atau, coba herbal-herbal tradisional gitu, siapa tahu cocok. Reva hanya tersenyum tipis, seolah tidak terganggu. Tapi setelah semua tamu pulang dan hanya dia dan Dimas di rumah, Reva akhirnya tak mampu lagi menahan air mata. Aku capek, Mas, ucapnya pelan sambil duduk di lantai kamar. Aku capek dengerin mereka semua. Aku tahu mereka enggak jahat, tapi aku juga manusia. Aku juga punya hati. Dimas terdiam, lalu perlahan duduk di samping Reva. Ia mengusap air mata istrinya, menatapnya penuh sayang. Aku juga capek, Vea. Tapi bukan karena kamu. Aku capek karena aku merasa enggak bisa ngelindungin kamu dari omongan mereka. Aku marah sama diriku sendiri, kata Dimas lirih. Keduanya saling berpelukan malam itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka menangis bersama. Ada perasaan lega yang mengalir, meski luka itu masih belum sembuh. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Beberapa hari setelahnya, Reva menerima pesan dari adik iparnya yang membuat hatinya tergores. Kak Reva, ibu lagi cerita ke tetangga katanya kakak susah hamil karena kurang usaha. Katanya kakak terlalu santai dan enggak serius. Reva membaca pesan itu sambil terdiam. Ia tak membalas. Hatinya semakin lelah. Apa yang kurang dari usahanya selama ini? Ia sudah berdoa, berobat, menjaga makan, menjaga emosi. Tapi di mata mertuanya, ia masih belum cukup. Hari-hari selanjutnya, Reva memilih lebih banyak di rumah. Ia enggan ikut Dimas berkunjung ke rumah mertua. Alasannya sederhana, tak ingin kembali merasa direndahkan. Ia hanya ingin tenang. Meski untuk itu ia harus menjauh. Dimas tak memaksanya. Ia mengerti. Ia tahu Reva hanya ingin menyembuhkan luka yang tak kelihatan. Dan sebagai suami, ia hanya bisa memberi waktu dan ruang. Meski demikian, Reva tetap mencoba menampilkan wajah ceria setiap kali di depan Dimas. Ia tetap memasak, tetap membersihkan rumah, tetap tersenyum saat Dimas pulang. Tapi dalam dirinya, ada bagian yang perlahan mulai mati. Ia mulai berhenti berharap. Ia mulai berpikir, mungkin memang ia bukan ditakdirkan untuk menjadi ibu. Tapi di antara semua kerapuhan itu, ada satu hal yang tetap ia genggam erat, cintanya pada Dimas. Reva yakin, selama Dimas tetap bersamanya, ia masih bisa kuat. Meski tanpa anak, meski tanpa penerus darah, asal cintanya tidak berubah. Namun Reva tidak tahu bahwa di balik sikap pendiam Dimas akhir-akhir ini, ada tekanan yang tak kalah besar. Dimas mulai merasa terjebak antara dua sisi, antara istrinya yang ia cintai, dan ibunya yang terus mendesak. Dan itulah titik di mana semua cerita ini perlahan mengarah ke persimpangan yang rumit. Setelah 3 tahun menanti tanpa kepastian, hati Reva semakin rapuh. Ia sering merasa seperti berjalan di atas kaca, takut tergores dan terluka semakin dalam. Namun, rasa ingin tahu dan keinginan untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhnya mendorong Reva mengambil keputusan yang berat. Ia akan memeriksakan diri secara khusus ke dokter spesialis kesuburan. Tapi ia melakukannya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Dimas. Ia tahu suaminya sudah cukup terbebani dengan tekanan dari keluarga dan diri sendiri. Dan ia tak ingin menambah beban itu sebelum ia benar-benar tahu apa yang harus dihadapi. Reva mengatur jadwal pertemuan dengan dokter di sebuah klinik kesuburan di kota sebelah, yang terkenal karena reputasinya yang baik. Ia mengumpulkan keberanian dari dalam hati dan menyempatkan diri untuk pergi sendiri, mengendarai motor kecilnya di pagi hari yang masih dingin. Dalam hatinya ada doa yang terus mengalir. Semoga ada keajaiban di balik pintu ruang konsultasi itu.
Dokter yang menangani Reva adalah seorang wanita ramah dan penuh empati. Dengan sabar, dokter menjelaskan berbagai prosedur yang akan dilakukan, mulai dari tes darah, USG, hingga pemeriksaan hormon. Reva menelan ludah, berusaha tegar meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa kemungkinan terburuk ada di depan mata, namun ia juga ingin tahu kebenarannya, agar bisa melangkah dengan kepala tegak. Hari-hari berlalu penuh dengan pemeriksaan yang tak pernah Reva bayangkan sebelumnya. Setiap kali mendapat hasil, hatinya selalu berdebar. Ia berharap-harap cemas, apakah mungkin ada tanda-tanda yang bisa menjelaskan mengapa kehamilan selalu gagal menghampirinya. Tapi ketika hasil lengkap datang, Reva hampir jatuh pingsan. Dokter menjelaskan dengan suara lembut namun tegas, bahwa kondisi Reva cukup serius. Ada gangguan pada rahimnya yang membuat peluang untuk hamil secara alami sangat kecil. Dokter menyebut istilah medis yang sulit dipahami, seperti endometriosis berat dan adhesi yang menghambat implantasi sel telur. Meski ada kemungkinan kecil untuk bisa hamil, dokter menekankan bahwa perjalanannya akan sulit dan membutuhkan penanganan intensif. Reva duduk terpaku di kursi klinik itu, matanya berkaca-kaca. Hatinya runtuh seketika. Semua harapan yang selama ini ia genggam erat, seolah tersapu angin. Rasa kecewa, sedih, dan takut bercampur jadi satu. Ia ingin berteriak, ingin menangis lepas. Namun tubuhnya terasa lemah tak berdaya. Namun, wajah dokter yang penuh pengertian membuatnya tersadar. Reva, ini bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa berusaha bersama. Ada beberapa metode pengobatan dan terapi yang bisa dicoba, termasuk IVF dan pengobatan hormonal, kata dokter dengan lembut. Tapi yang terpenting, jangan putus asa. Kuncinya adalah kesabaran dan doa. Reva mengangguk pelan, mencoba menenangkan dirinya. Di luar klinik, langit mendung seolah mencerminkan suasana hatinya yang kelam. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, tapi ia juga sadar bahwa menyerah bukanlah pilihan. Setelah kembali ke rumah, Reva menyimpan rapat-rapat hasil pemeriksaan itu di dalam laci meja belajar. Ia tak berani membuka pembicaraan dengan Dimas. Baginya, hal itu terlalu berat untuk dibawa sendiri, apalagi dibagikan saat ini. Ia khawatir jika Dimas tahu, beban yang sudah berat di pundaknya bisa menjadi terlalu berat untuk ditanggung berdua. Hari-hari selanjutnya Reva mulai mencari-cari informasi tentang pengobatan alternatif. Ia membaca berbagai artikel, mencoba mencari testimoni dari wanita yang mengalami masalah serupa. Ia juga mengunjungi seorang ahli herbal yang direkomendasikan seorang teman. Meskipun ia tidak yakin sepenuhnya pada metode tersebut, ia memilih untuk mencoba segala cara yang mungkin bisa membawa secercah harapan. Doa pun menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Setiap malam, Reva menghabiskan waktu berjam-jam berdoa di kamarnya. Ia membaca ayat-ayat suci, memohon pada Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan dan jalan keluar. Ia percaya bahwa keajaiban bisa datang dari mana saja, bahkan dari hal yang tak terduga. Meski begitu, kesedihan kadang-kadang muncul seperti gelombang yang menghantam karang. Reva seringkali menangis sendirian, membiarkan air mata mengalir sebagai pelampiasan dari beban yang ia pendam. Ia juga mulai lebih sering melamun, membayangkan kehidupan yang mungkin tak pernah ia miliki. Rumah dengan tawa anak-anak, pagi-pagi yang cerah dengan suara bayi menangis, dan kebahagiaan sederhana yang kini terasa jauh. Di sisi lain, Dimas masih seperti biasanya. Ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan istrinya, dan tak tahu bahwa Reva sedang menyimpan rahasia besar itu. Dimas tetap menjadi sosok penyayang yang sabar, mencoba memberikan dukungan walau kadang ia terlihat lelah dan tertekan dengan kondisi mereka saat ini. Suatu hari, saat Reva sedang memasak di dapur, Dimas datang memeluk dari belakang. "Vea, kamu kenapa?"
Aku lihat kamu sering menunduk dan diam saja akhir-akhir ini, katanya dengan suara lembut. Reva tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Aku cuma lagi capek aja, Mas. Nggak ada apa-apa kok, jawabnya ringan. Dimas tidak memaksa. Ia hanya menggenggam tangan Reva erat, seperti ingin mengatakan bahwa ia ada untuknya, apapun yang terjadi. Namun, di balik senyum itu, Dimas juga menyimpan kerisauan. Ia merasa ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka, dan ia takut kehilangan Reva perlahan-lahan. Reva tahu ia harus kuat, harus terus bertahan. Meski harapan mulai terkikis, cinta dan doa menjadi senjata utama. Ia yakin, selama masih ada cinta, masih ada kemungkinan. Ia tak tahu bagaimana akhirnya nanti, tapi ia bertekad menjalani hari-hari dengan penuh keberanian. Malam itu, sebelum tidur, Reva menulis di jurnal pribadinya, "Aku tak tahu seberapa besar cobaan ini akan terus menguji aku, tapi aku percaya Allah punya rencana terbaik. Aku hanya ingin bahagia, walau caranya belum aku mengerti." Reva menutup jurnalnya dengan penuh harap. Meski hatinya terluka, ia memilih untuk percaya pada hari esok. Karena bagi Reva, harapan adalah cahaya yang tak pernah padam, meski gelapnya malam menggantung di sekelilingnya. Hari-hari Reva yang sebelumnya dipenuhi harapan perlahan mulai berubah menjadi medan pertempuran batin yang berat. Meski ia berusaha keras menutupi luka dalamnya, kenyataan pahit mulai menghampiri secara perlahan tapi pasti. Tekanan dari keluarga besar, terutama dari Bu Ratmi, mertuanya, semakin terasa seperti angin badai yang tak henti-hentinya menerpa hatinya yang rapuh. Bu Ratmi, wanita tegas dan keras kepala, mulai menunjukkan ketidaksenangannya dengan keadaan yang belum berubah. Belum ada keturunan yang lahir dari pernikahan Reva dan Dimas. Suatu sore yang cerah, Reva yang sedang membereskan dapur tiba-tiba terhenti langkahnya saat mendengar suara-suara dari ruang tamu. Ia mengenali suara Dimas dan Bu Ratmi yang sedang berbicara serius. Secara tidak sengaja, Reva berdiri tepat di dekat pintu, dan ia bisa mendengar dengan jelas pembicaraan yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Bu Ratmi berbicara dengan nada tegas dan sedikit kasar. "Dimas, aku sudah tidak sabar menunggu cucu dari kamu dan Reva. Sudah 3 tahun lebih kalian menikah, tapi tidak ada tanda-tanda anak. Aku pikir, kamu harus mempertimbangkan menikah lagi. Jangan terlalu lama menunggu, keluarga besar sudah mulai berbisik-bisik." Dimas terdiam sejenak, nadanya berat saat menjawab, "Ibu, aku tahu ini berat untuk semua. Tapi aku mencintai Reva. Dan aku yakin suatu saat kami akan diberi rezeki anak." Namun Bu Ratmi tidak mudah menerima jawaban itu. "Cinta itu penting, tapi keturunan lebih penting. Kalau kamu tidak bisa beri aku cucu, aku tidak akan diam saja. Kamu harus pikirkan masa depan keluarga." Mendengar percakapan itu, hati Reva remuk seketika. Ia merasa seperti ditusuk berulang kali oleh kata-kata itu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, membasahi pipi yang berusaha disembunyikan di balik pintu. Ia tidak sanggup melanjutkan mendengar pembicaraan penuh penolakan itu. Reva merasa dikhianati oleh orang yang ia anggap sebagai keluarga sendiri. Setelah percakapan itu, beban di pundak Reva semakin berat. Ia mulai menjadi sasaran hinaan dan sindiran dari beberapa anggota keluarga mertua. Meski begitu, Reva tetap berusaha sabar dan mengabdi sepenuh hati kepada keluarga suaminya. Ia melakukan semua yang bisa ia lakukan, mulai dari memasak, membersihkan rumah, hingga membantu Bu Ratmi di beberapa kesempatan. Namun perlakuan dingin dan sinis tak pernah hilang dari tatapan mereka. Reva tahu semua itu bukan karena kebencian pada dirinya, tapi karena ketidaksabaran dan tekanan yang dialami keluarga. Tapi tetap saja, perasaan terluka dan terhina tak bisa ia elakkan. Ia sering merasa seperti perempuan mandul yang hanya menjadi beban. Kata-kata kasar seperti, "tidak berguna,"
tidak bisa memberi kebahagiaan, dan perempuan tanpa masa depan sering terdengar di telinganya. Dimas, yang sebelumnya selalu menjadi pelindung dan sumber kekuatan, mulai berubah. Ia yang dulu penuh kasih sayang dan perhatian, kini mulai pulang terlambat tanpa kabar. Saat di rumah pun, ia banyak diam, jarang berbicara, dan tak lagi memeluk Reva seperti dulu. Keberadaannya seperti bayangan yang jauh dan dingin. Reva merasa kehilangan Dimas perlahan-lahan. Ia mencoba bertanya pada suaminya tentang perubahan sikap itu. Tapi Dimas selalu menghindar dan memberikan jawaban singkat yang membuat Reva semakin bingung. "Aku hanya capek, Vea," kata Dimas suatu malam dengan suara yang hampir tak terdengar. Malam-malam Reva sering terjaga, menatap langit-langit kamar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia bertanya-tanya apakah cinta Dimas padanya mulai pudar, ataukah ia yang terlalu berharap. Hatinya hancur setiap kali memikirkan kemungkinan Dimas menikah lagi seperti yang diinginkan Bu Ratmi. Bayangan Dimas dengan perempuan lain yang mungkin menjadi calon istri kedua membuat Reva merasa hancur berkeping-keping. Namun, meski terluka dan kecewa, Reva masih menyimpan secercah harapan. Ia yakin bahwa cinta yang tulus masih bisa mengalahkan segala tekanan dan cobaan. Ia memutuskan untuk tetap berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Dimas dan keluarga mereka. Ia percaya bahwa ketulusan hati dan kesabaran akan membawa keajaiban pada waktunya. Dalam kesendirian, Reva menulis di buku hariannya tentang semua perasaan yang ia pendam. Ia mencurahkan segala kesedihan, kemarahan, dan harapannya. Menulis menjadi pelarian dan penghibur hatinya yang rapuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah meski dunia seakan menentangnya. Waktu berjalan lambat di tengah suasana rumah yang penuh ketegangan. Reva mulai menghindari pertemuan keluarga, lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Ia juga mulai mengikuti kelas yoga dan meditasi untuk menenangkan pikirannya. Setiap pagi, ia bangun dengan doa yang sama, memohon kekuatan dan ketabahan. Suatu hari, ketika Reva sedang duduk di taman dekat rumah, ia bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang ramah. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sri, tetangga baru yang juga mengalami masalah keluarga yang rumit. Mereka mulai berbicara dan Reva merasa ada kenyamanan yang tumbuh dari pertemanan baru itu. Sri menjadi tempat curhat yang aman bagi Reva, yang selama ini hanya menyimpan perasaan sendirian. Namun, tekanan dari Bu Ratmi dan keluarga mertua tidak kunjung reda. Mereka terus memandang Reva dengan tatapan berbeda, seolah ia adalah penyebab semua masalah. Reva pun mulai merasakan tekanan sosial yang semakin berat. Dari bisik-bisik tetangga sampai tatapan sinis di pasar. Di tengah semua itu, Dimas pun semakin menjauh. Reva sering menangis sendirian malam hari, merindukan kehangatan dan perhatian suaminya. Ia merasa menjadi pejuang yang harus berjuang sendirian dalam medan yang penuh duri dan luka. Meski begitu, Reva tak pernah berhenti berdoa dan berharap suatu saat segala cobaan ini akan berakhir. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukanlah perempuan mandul seperti yang sering mereka katakan, bahwa ia pantas mendapatkan cinta dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kisah Reva adalah gambaran tentang betapa beratnya tekanan sosial dan keluarga ketika harapan belum terpenuhi. Namun di balik itu semua, tersimpan kekuatan seorang wanita yang tak mudah menyerah, yang terus berjuang meski dunia tampak menentangnya. Hari yang suram itu datang tanpa ada firasat yang bisa menebak kegetiran yang akan menimpa Reva. Pagi yang biasanya penuh dengan harapan dan doa, berubah menjadi malam kelam yang membekas dalam ingatannya selamanya. Dimas, suami yang selama ini ia cintai dan harapkan menjadi sandaran hidup, datang membawa sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh Reva. Di tangannya tergenggam surat cerai yang membuat jantung Reva terasa seperti dihancurkan berkeping-keping. Tatapan mata Dimas yang dulu penuh cinta kini dingin dan jauh, tak lagi ada secercah harapan.
Dimas mengucapkan kata-kata yang menusuk hati. Reva, aku sudah tidak sanggup lagi menjalani semuanya ini. Aku ingin hidup baru, tanpa beban ini. Maafkan aku. Suara Dimas terdengar berat tapi penuh kepastian. Reva menatapnya tanpa bisa berkata apa-apa, air matanya mengalir deras menahan sakit yang tak terperi. Surat cerai itu seperti pedang bermata dua yang melukai bukan hanya hati Reva, tapi juga impian dan harapannya selama ini. Namun, itu belum semuanya. Bu Ratmi, mertuanya yang selama ini penuh tekanan dan sindiran, tak tinggal diam melihat keputusan Dimas. Tanpa belas kasih, ia mengambil sikap tegas yang semakin mengoyak dunia Reva. Kamu sudah tidak pantas tinggal di rumah ini lagi, katanya dingin sambil menunjuk pintu keluar. Bawa barangmu, dan jangan pernah kembali. Kami tidak butuh kamu di sini. Reva yang lemah tak mampu melawan. Ia hanya mampu mengumpulkan barang-barang seadanya ke dalam koper kecil yang selama ini menjadi saksi perjalanan rumah tangganya. Dengan tangan gemetar dan air mata yang tak henti-henti mengalir, ia melangkah keluar dari rumah yang dulu penuh cinta namun kini berubah menjadi neraka baginya. Setiap langkah terasa berat, seperti ditarik oleh beban kesedihan yang tak terperi. Hujan mulai turun dengan deras, membasahi tubuh Reva yang sudah basah oleh air mata. Ia berjalan perlahan menuju rumah kontrakannya, tempat yang dulu dipenuhi tawa dan kebahagiaan sederhana bersama Dimas. Namun hari ini, rumah itu menjadi satu-satunya tempat berlindung di tengah badai yang menerpa hidupnya. Duduk di teras rumah kecil itu, Reva hanya bisa menatap kosong ke arah jalan yang basah, membiarkan hujan mengalir bersama air matanya. Kesendirian dan kehampaan menyelimuti hati Reva. Ia merasa dunia seakan runtuh dan meninggalkannya dalam gelap yang pekat. Semua impian yang selama ini ia rajut perlahan hancur berantakan. Ia teringat masa-masa indah bersama Dimas. Bagaimana mereka saling mencintai dan berjanji untuk selalu bersama dalam suka dan duka. Tapi kini, semuanya tinggal kenangan yang pahit. Koper kecil di sampingnya berisi sedikit barang, simbol dari semua yang tersisa dari hidup Reva saat ini. Ia meraba-raba barang-barang itu, mencoba menemukan kekuatan untuk bangkit. Namun rasa sakit dan penolakan membuatnya merasa terjebak dalam pusaran kesedihan yang tak berujung. Reva menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan membiarkan derai air mata mengalir tanpa henti. Di tengah hujan yang terus mengguyur, Reva mengingat semua doa yang pernah ia panjatkan. Ia bertanya-tanya mengapa nasibnya harus begitu kejam. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang dulu ia cintai dan percaya. Namun, meskipun rasa sakit begitu dalam, ada sesuatu di dalam hatinya yang tak mau menyerah begitu saja. Ada keinginan untuk bertahan, untuk bangkit dari reruntuhan yang menggunung. Malam mulai turun, dan dingin merayap masuk ke tulang-tulang Reva. Ia menggigil, tapi lebih dari itu, hatinya terasa beku oleh kenyataan yang harus dihadapinya. Ia memejamkan mata dan mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang ada. Ini bukan akhir, bisiknya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa hidup masih punya harapan meski saat ini terasa sangat gelap. Dalam keheningan malam, Reva mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa hidupnya harus berubah, bahwa ia tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Namun di sisi lain, ia juga takut menghadapi dunia yang kejam dan penuh ketidakpastian seorang diri. Semua yang ia tahu tentang kehidupan seakan runtuh dalam satu hari, meninggalkannya kosong dan terluka. Reva mengingat kembali pesan-pesan dan nasihat dari beberapa teman yang selalu mendukungnya selama ini. Mereka selalu mengatakan bahwa hidup tidak selalu adil, tapi setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kata-kata itu kini menjadi pegangan kecil yang memberinya kekuatan untuk tetap bertahan. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia lebih kuat dari semua penderitaan ini. Meski hati masih terluka, Reva perlahan bangkit dari tempat duduknya. Dengan langkah gemetar,
Ia membawa kopernya masuk ke dalam rumah kontrakan. Ia menyalakan lampu kecil dan duduk di sudut kamar yang sederhana, memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Reva tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan meski saat ini ia merasa sendirian, suatu saat nanti kebahagiaan akan datang kembali. Di luar, hujan terus mengguyur, membasahi jalanan dan membungkus dunia dalam kelam. Tapi di dalam hati Reva, ada secercah cahaya kecil yang mulai menyala, tanda bahwa ia belum menyerah pada nasib. Ia yakin, meskipun perjalanan ini berat, ia akan menemukan jalan untuk bangkit dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Malam itu, Reva tidur dengan hati yang penuh luka, tapi juga dengan tekad yang kuat. Esok adalah hari baru, dan ia siap menyambutnya dengan harapan baru meski langkahnya masih berat dan penuh ketidakpastian. Setelah mengalami pengusiran yang begitu menyakitkan, Reva mengembara tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya membawa koper kecil yang berisi sisa-sisa kehidupannya dan hati yang penuh luka. Setiap langkah terasa berat, dan rasa putus asa seolah menyesakkan dada. Reva menghindari keramaian, mencoba mencari tempat yang bisa memberinya sedikit ketenangan, meski sulit ditemukan di tengah kesulitan yang menghimpitnya. Suatu pagi yang dingin, saat Reva sedang berjalan melewati pasar tradisional yang ramai, sebuah kejadian kecil namun menentukan mengubah arah hidupnya. Di tengah kerumunan orang yang sibuk berbelanja, Reva melihat seorang wanita tua yang kehilangan keseimbangan dan terjatuh tepat di depannya. Refleks, Reva segera berlari menghampiri dan menolong wanita itu agar tidak terluka parah. Dengan hati-hati, ia membopong wanita itu ke tempat yang lebih aman di pinggir jalan, mengelap keringat dan debu yang menempel di wajahnya. Wanita itu tampak lemah dan kesepian, namun matanya memancarkan kehangatan dan rasa syukur yang tulus kepada Reva. Wanita tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Kusumawardhani, seorang konglomerat yang dikenal banyak orang, meski kehidupannya selama ini penuh dengan kesepian karena tidak memiliki ahli waris. Ia tinggal di sebuah rumah besar dan megah yang jauh dari hiruk-pikuk kota, di mana segala kemewahan dan fasilitas tersedia. Namun, hati Nyonya Kusuma terasa kosong karena tidak ada satupun keluarga yang bisa meneruskan warisan dan berbagi kebahagiaan bersamanya. Melihat kebaikan dan ketulusan hati Reva, Nyonya Kusuma tergerak untuk membalas dengan cara yang tak terduga. Ia mengundang Reva untuk tinggal di rumah besarnya sebagai tamu istimewa, dengan segala fasilitas dan kenyamanan yang selama ini hanya bisa dibayangkan Reva. Tawaran itu datang pada waktu yang sangat tepat, ketika Reva berada dalam titik terendah kehidupannya. Tawaran itu seperti cahaya di ujung lorong gelap, harapan baru yang mulai menyalakan kembali api dalam hatinya yang hampir padam. Reva merasa ragu dan bimbang pada awalnya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya, yang bahkan tidak memiliki tempat tinggal yang pasti, bisa diterima dengan hangat oleh seorang konglomerat? Namun, setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dan melihat ketulusan Nyonya Kusuma, Reva akhirnya menerima tawaran itu. Ia tahu ini bukan hanya sekadar kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal, tapi juga peluang untuk membangun kembali hidupnya yang hancur. Sesampainya di rumah besar Nyonya Kusuma, Reva dibuat takjub oleh kemegahan dan keindahan tempat itu. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan karya seni dan barang-barang antik yang bernilai tinggi, menunjukkan betapa Nyonya Kusuma adalah sosok yang penuh dengan cerita dan pengalaman hidup yang luar biasa. Namun, di balik kemewahan itu, Reva juga merasakan kesepian yang mendalam yang menyelimuti wanita tua itu. Ia melihat ada banyak hal yang bisa ia pelajari dan juga bisa berbagi dengan Nyonya Kusuma. Hari-hari pertama Reva di rumah itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan adaptasi. Ia belajar banyak tentang kehidupan Nyonya Kusuma, tentang bisnis dan filantropi yang selama ini dijalankan oleh wanita itu. Meski memiliki status sosial yang sangat berbeda, Reva dan Nyonya
Kusuma mulai membentuk ikatan yang kuat, berdasarkan rasa saling pengertian dan empati yang tulus. Reva merasa dihargai dan diterima, sesuatu yang sangat ia rindukan selama ini. Ya. Kusuma pun merasa terhibur dengan kehadiran Reva. Kehadiran gadis muda yang penuh semangat dan ketulusan itu mengisi kekosongan yang selama ini menyelimuti hidupnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya. Kusuma mulai membuka diri tentang keinginannya untuk memiliki pewaris yang bisa meneruskan warisan dan misi hidupnya. Sementara Reva mulai merasakan bahwa hidupnya mulai menemukan arah baru. Dalam pertemuan mereka yang sederhana namun penuh makna itu, Reva menemukan kekuatan baru untuk bangkit dan melangkah maju. Ia merasa seperti mendapatkan keluarga baru. Tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus merasa dihakimi atau direndahkan. Meski masa lalunya penuh luka dan penderitaan, Reva kini melihat bahwa ada jalan baru yang bisa ia tempuh dengan penuh harapan. Seiring waktu, ikatan antara Reva dan Nyonya Kusuma semakin erat. Mereka tidak hanya menjadi seperti ibu dan anak, tetapi juga sahabat sejati yang saling mendukung dalam suka dan duka. Reva mulai membantu Nyonya Kusuma dalam berbagai kegiatan sosial dan bisnis, menunjukkan bakat dan kemampuan yang selama ini tersembunyi di balik luka dan kesedihannya. Ya. Kusuma pun merasa bangga memiliki Reva sebagai bagian dari hidupnya. Pertemuan takdir yang terjadi secara tak terduga itu menjadi titik balik dalam hidup Reva. Dari seorang wanita yang terlunta dan terluka, kini ia menjadi sosok yang kuat dan penuh harapan, yang siap menghadapi tantangan dan meraih mimpi-mimpi baru. Bersama Nyonya Kusuma, Reva mulai merajut masa depan yang cerah, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan kekecewaan. Namun, meskipun kehidupan baru ini membawa kebahagiaan dan harapan, Reva sadar bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh liku. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima perubahan ini dengan tangan terbuka. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus ia hadapi, baik dari masa lalunya maupun dari orang-orang yang mungkin iri atau tidak suka melihat kebahagiaannya. Tapi Reva sudah belajar untuk tidak takut lagi. Ia telah merasakan bagaimana kebaikan dan ketulusan bisa membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat. Ia percaya bahwa selama ia tetap berpegang pada nilai-nilai itu, takdir akan selalu membimbingnya ke arah yang benar. Dan dengan Nyonya Kusuma di sisinya, Reva merasa tidak lagi sendiri dalam menghadapi segala cobaan. Malam itu, setelah melewati hari yang panjang dan penuh makna, Reva duduk di balkon rumah megah Nyonya Kusuma sambil memandang bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia menghela napas dalam dan tersenyum kecil, merasakan kedamaian yang lama ia cari. Dalam hatinya, ia berjanji untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah pada kehidupan, betapapun beratnya ujian yang harus dilalui. Pertemuan takdir yang terjadi di tengah luka dan penderitaan itu mengajarkan Reva banyak hal tentang arti kehidupan, tentang kekuatan cinta dan harapan, serta tentang betapa berharganya sebuah kesempatan kedua. Dan inilah awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan kejutan, pelajaran, dan tentunya, harapan yang tak pernah padam. Hari itu, suasana di rumah megah Nyonya Kusumawardhani terasa berbeda dari biasanya. Reva yang sudah mulai terbiasa dengan kehidupan baru, menjalani hari-harinya dengan penuh rasa ingin tahu dan semangat. Tiba-tiba dipanggil oleh wanita tua itu ke ruang kerjanya yang luas dan berlapis kayu mahal. Ruangan itu penuh dengan koleksi buku bisnis, foto-foto masa lalu, dan layar-layar komputer yang menampilkan grafik dan laporan keuangan. Wajah Nyonya Kusuma tampak serius namun penuh ketulusan saat ia mulai membuka pembicaraan yang akan mengubah hidup Reva selamanya. Dengan suara yang lembut namun tegas, Nyonya Kusuma mengungkapkan keinginannya yang selama ini tersimpan rapat.
Ia ingin mengangkat Reva sebagai anak angkat sekaligus ahli waris tunggal dari seluruh kekayaan dan bisnis yang telah dibangunnya selama puluhan tahun. Pernyataan itu membuat Reva terkejut bukan main. Ia bahkan nyaris tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang baru beberapa bulan mengenalnya, yang datang dalam keadaan terluka dan putus asa, bisa dipercaya untuk menerima tanggung jawab sebesar itu? Reva mencoba menolak dengan berbagai alasan. Merasa dirinya terlalu kecil dan tidak layak untuk menerima anugerah sebesar itu. Ia merasa dirinya hanya seorang wanita sederhana yang selama ini hidup penuh penderitaan dan kehilangan. Namun, Nyonya Kusuma tidak mudah meyakinkan. Ia mulai menceritakan kisah hidupnya yang penuh dengan kesendirian dan kehilangan. Bagaimana ia berjuang membangun kerajaan bisnis dari nol tanpa ada seorang pun yang benar-benar bisa dipercaya untuk meneruskan perjuangannya. Kisah Nyonya Kusuma membuka mata Reva tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Tentang kepercayaan yang diberikan bukan karena darah, tetapi karena hati dan perbuatan. Wanita tua itu mengakui bahwa selama ini ia merasa kesepian dan takut semua yang ia bangun akan lenyap begitu saja ketika dirinya tiada. Namun, setelah bertemu Reva, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah harapan baru. Sebuah jiwa muda yang memiliki ketulusan dan kekuatan yang luar biasa. Lambat laun, Reva mulai menerima kenyataan bahwa kesempatan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan takdir yang harus ia jalani. Ia merasa dipilih bukan hanya karena keberuntungan, tapi juga karena perjuangan dan kesabaran yang telah ia tunjukkan selama ini. Keputusan untuk menjadi anak angkat dan ahli waris membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia sadar bahwa jalan yang akan ia tempuh tidak mudah, penuh tantangan dan tanggung jawab besar, namun ia merasa siap untuk itu. Sejak hari itu, Reva mulai belajar dengan giat dunia bisnis yang selama ini terasa asing baginya. Nyonya Kusuma menjadi guru sekaligus mentor yang sabar, mengajarkan segala hal mulai dari keuangan, investasi, strategi pemasaran, hingga manajemen sumber daya manusia. Reva yang sebelumnya hanya tahu tentang kehidupan sederhana kini mulai memahami kompleksitas dunia korporasi yang penuh tekanan dan persaingan. Setiap hari ia mencatat, bertanya, dan mempraktikkan ilmu yang didapatnya dengan tekun. Selain belajar ilmu bisnis, Reva juga membangun kepercayaan dirinya yang baru. Ia yang dulu sering merasa kecil dan tak berdaya kini berubah menjadi sosok yang lebih percaya diri, berani mengambil keputusan, dan mampu berdiri tegak di hadapan orang-orang penting. Dukungan dan dorongan dari Nyonya Kusuma sangat berperan besar dalam transformasi ini. Reva mulai mengenal kekuatan dirinya sendiri dan menyadari bahwa masa lalunya yang penuh luka tidak menentukan masa depannya. Proses belajar itu tidak selalu mudah. Ada kalanya Reva merasa kewalahan dengan tuntutan dan tekanan yang harus ia hadapi. Ia harus memahami laporan keuangan yang rumit, mempelajari strategi bisnis yang kompleks, serta menghadapi berbagai pertemuan dan negosiasi yang menegangkan. Namun, setiap kali merasa lelah atau ragu, Reva selalu teringat pada alasan ia berjuang, untuk membuktikan bahwa dirinya layak dan mampu mengubah nasib hidupnya. Selain belajar bisnis, Reva juga mulai aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang selama ini menjadi perhatian utama Nyonya Kusuma. Ia mengunjungi panti asuhan, membantu program pemberdayaan masyarakat, dan mendukung berbagai kegiatan amal. Hal ini membuat Reva merasa hidupnya semakin bermakna. Bukan hanya sekadar mengejar kekayaan dan status, tapi juga berkontribusi untuk kebaikan orang lain. Perlahan tapi pasti, Reva membangun citra sebagai wanita yang cerdas, peduli, dan kuat. Perubahan besar dalam hidup Reva juga berdampak pada hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai diterima dan dihormati oleh para pegawai dan mitra bisnis Nyonya Kusuma, yang awalnya ragu-ragu terhadap keberadaannya. Dengan kerja keras dan ketulusan, Reva mampu membuktikan bahwa dirinya bukan hanya anak angkat biasa,
melainkan calon penerus yang siap membawa perubahan positif dalam bisnis keluarga besar tersebut. Rasa hormat dan kekaguman mulai tumbuh, memberikan motivasi lebih bagi Reva untuk terus maju. Namun, transformasi Reva tidak hanya terlihat dari segi bisnis dan sosial saja, tetapi juga dari segi pribadi. Ia belajar memaafkan masa lalunya, melepaskan rasa sakit dan kecewa yang selama ini membelenggu hatinya. Reva mulai menerima bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Ia menemukan kedamaian dalam dirinya, sebuah kekuatan batin yang membuatnya tak lagi gentar menghadapi masa depan. Di balik semua perubahan itu, Reva tetap menjaga nilai-nilai sederhana yang selama ini melekat dalam dirinya: kesetiaan, kebaikan hati, dan kejujuran. Ia tidak ingin melupakan asal-usulnya dan selalu berusaha untuk tetap rendah hati meski kini berada dalam posisi yang sangat berbeda. Hal ini menjadi fondasi yang kokoh bagi Reva dalam membangun reputasi dan karir barunya sebagai anak angkat dan ahli waris nyonya Kusuma. Hari-hari Reva kini dipenuhi dengan aktivitas yang produktif dan penuh makna. Ia merasa hidupnya mulai menemukan tujuan yang jelas dan arah yang pasti. Dari seorang wanita yang sempat merasa tak berdaya dan kehilangan, kini Reva berubah menjadi sosok yang kuat, berani, dan penuh harapan. Ia siap menjalani perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak menerima kepercayaan besar ini. Namun, Reva juga sadar bahwa perjalanan ini baru permulaan. Masih banyak tantangan dan ujian yang menunggu di depan. Ia harus terus belajar, beradaptasi, dan berjuang agar tidak mengecewakan nyonya Kusuma dan dirinya sendiri. Tekad dan semangatnya semakin membara untuk menjadi anak angkat dan ahli waris yang bukan hanya sekadar menerima warisan materi, tapi juga meneruskan visi dan misi nyonya Kusuma dengan sepenuh hati. Pada suatu malam yang tenang, Reva duduk di balkon rumah mewah itu, memandang bintang-bintang yang bersinar terang. Ia mengingat semua perjalanan yang telah ia lalui, dari masa-masa penuh luka dan air mata hingga saat ini yang penuh harapan dan kekuatan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Reva menutup matanya sejenak dan berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus maju dan menjadi sosok yang membanggakan bagi semua orang yang percaya padanya. Transformasi Reva yang dimulai dari pertemuan takdir dengan nyonya Kusumawardhani menjadi babak baru dalam hidupnya. Dari seorang wanita sederhana dan terluka, ia berubah menjadi pewaris tunggal sebuah kerajaan bisnis besar, siap menulis kisah suksesnya sendiri. Kisah Reva mengajarkan kita bahwa dalam hidup, tidak ada kata terlambat untuk bangkit dan berubah. Semua yang kita butuhkan adalah keberanian, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk meraih impian. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak Reva meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan kepahitan. Kehidupannya kini berubah drastis, dari wanita sederhana yang diperlakukan tidak adil, menjadi pewaris tunggal sebuah kerajaan bisnis besar yang dipimpin oleh nyonya Kusumawardhani. Namun, takdir rupanya belum sepenuhnya menutup babak lama dalam hidup Reva. Suatu hari, bayangan dari masa lalu kembali menghantui dengan cara yang tak terduga. Dimas, suami yang pernah begitu dicintai dan kemudian meninggalkannya dalam keadaan terluka, kembali muncul di hadapan Reva. Namun kali ini, bukan hanya dirinya saja yang datang, melainkan juga seorang wanita lain yang kini menjadi istrinya. Dan yang lebih mengejutkan, wanita itu tengah mengandung anak dari hubungan yang penuh skandal. Dimas dan istri barunya hidup dalam kondisi yang jauh dari kemewahan. Berbeda dengan kehidupan Reva yang kini penuh kemapanan, mereka justru tengah terjerat dalam kesulitan finansial yang parah. Istri Dimas, yang diketahui hamil di luar nikah, membawa beban berat tidak hanya dari sisi moral, tapi juga ekonomi. Mereka mencari cara agar bisa bertahan hidup, dan salah satu harapan mereka adalah mendapatkan pekerjaan yang layak. Tanpa sengaja, mereka melangkah ke perusahaan besar tempat Reva kini menjadi pemilik utama,
sebuah tempat yang penuh dengan kemewahan dan ketegangan bisnis yang tinggi. Ketika mereka melangkah ke dalam gedung yang megah, aura kehidupan yang begitu berbeda sangat terasa. Mereka, yang dulunya mengenal Reva sebagai istri guru honorer sederhana, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa wanita yang pernah mereka sakiti itu kini memegang kendali penuh atas perusahaan besar ini. Dimas dan istrinya mencoba menyembunyikan perasaan terkejut dan canggung, tapi sulit untuk menutupi kenyataan bahwa mereka merasa kecil dan tidak berdaya di hadapan Reva. Mereka melangkah dengan ragu ke bagian resepsionis dan mengajukan lamaran kerja, berharap tanpa sadar bahwa bos mereka kelak adalah Reva. Reva sendiri, yang sedang menjalani hari kerja seperti biasa, tiba-tiba mendapat laporan dari stafnya bahwa ada 2 pelamar dengan latar belakang yang tidak biasa datang untuk melamar pekerjaan. Ketika ia melihat langsung, ia segera mengenali Dimas dan wanita yang bersamanya. Perasaan campur aduk muncul dalam diri Reva, antara kesedihan, kecewa, dan juga ketenangan yang luar biasa. Ia mengatur napasnya, menghapus segala rasa sakit yang dulu pernah ia rasakan, dan menyambut keduanya dengan senyum anggun yang memancarkan kepercayaan diri dan kekuatan. Reva tak menunjukkan sedikit pun kebencian atau dendam dalam tatapannya. Ia malah menampilkan sikap profesional yang dingin namun penuh wibawa. Dalam pertemuan singkat yang diatur, Reva mendengarkan dengan seksama cerita dan alasan mereka datang ke perusahaan tersebut. Dimas dan istrinya menjelaskan bahwa mereka tengah mengalami kesulitan dan berharap mendapatkan pekerjaan demi bisa bertahan hidup dan mempersiapkan masa depan anak yang akan lahir. Reva tahu betul bahwa ini adalah momen yang menentukan. Sebuah kesempatan untuk menegaskan siapa dirinya sekarang dan seberapa jauh ia telah berubah. Meskipun hatinya sempat terguncang, Reva tetap memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Sebaliknya, ia menggunakan momen itu sebagai bentuk kekuatan dirinya yang sesungguhnya. Dengan nada lembut namun tegas, Reva menyampaikan bahwa perusahaan ini bukan tempat untuk memohon belas kasihan, melainkan tempat untuk bekerja keras dan menunjukkan kemampuan. Ia menawarkan kesempatan kerja dengan syarat yang jelas, agar Dimas dan istrinya bisa membuktikan bahwa mereka layak mendapatkannya. Reva tidak ingin ada masa lalu yang menghambat langkahnya maju, tetapi ia juga tidak ingin menutup pintu bagi siapapun yang ingin berubah dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam bagi semua pihak. Dimas dan istrinya yang sebelumnya penuh rasa putus asa mulai merasakan secercah harapan yang muncul dari sikap Reva yang dewasa dan penuh pengertian. Mereka sadar bahwa Reva bukan lagi wanita yang mudah dipermainkan atau dilukai. Ia kini menjadi sosok yang kuat dan mandiri, yang mampu memaafkan namun tidak melupakan pelajaran berharga dari masa lalu. Perasaan malu dan bersalah juga menyelimuti diri Dimas, yang melihat bagaimana wanita yang dulu ia sakiti kini berdiri lebih tinggi dan lebih kuat dari dirinya. Di sisi lain, Reva pun mulai merenung tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa. Ia sadar bahwa kehidupannya tidak melulu tentang kekayaan dan status, melainkan juga tentang bagaimana ia bisa tetap mempertahankan integritas dan kemanusiaan dalam menghadapi segala rintangan. Kehadiran Dimas dan istrinya di perusahaannya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ujian bagi keteguhan hatinya. Reva bertekad untuk terus melangkah maju tanpa terjebak dalam luka lama, dengan harapan bahwa masa depan yang cerah sudah menantinya. Kehidupan di perusahaan pun mulai terasa berbeda sejak kehadiran Dimas dan istrinya sebagai karyawan baru. Reva tetap menjaga jarak profesional, memberikan arahan dan tugas dengan tegas namun adil. Ia ingin memastikan bahwa mereka benar-benar menunjukkan komitmen dan kerja keras, bukan hanya sekadar mengandalkan belas kasihan atau status lama. Dalam setiap kesempatan, Reva menunjukkan kepemimpinan yang matang dan penuh integritas, sehingga karyawan lain pun mulai melihatnya sebagai pemimpin yang patut dihormati. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa bayangan masa lalu masih sesekali muncul dalam benak Reva. Ada saat-saat ketika ia merasa dilema,
Antara ingin membantu dan melindungi, dan antara menjaga jarak agar tidak terluka kembali. Perasaan campur aduk itu menjadi bahan refleksi mendalam bagi Reva untuk terus memperkuat dirinya secara emosional dan mental. Ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberikan ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Dimas dan istrinya pun perlahan mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Mereka belajar untuk bekerja keras dan beradaptasi dengan sistem yang ketat di perusahaan. Meski masih merasa rendah diri, mereka berusaha membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Kehadiran anak yang akan lahir menjadi motivasi kuat bagi mereka untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Sementara itu, Reva semakin mantap menjalani perannya sebagai pemimpin dan pewaris tunggal. Ia tidak hanya fokus pada bisnis semata, tetapi juga mulai merencanakan program-program sosial yang bisa membantu orang-orang seperti Dimas dan istrinya yang pernah mengalami kesulitan. Reva ingin menunjukkan bahwa kekayaan dan kesuksesan harus diiringi dengan kepedulian dan kebaikan hati. Ia berharap bahwa kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa takdir bisa berubah jika kita mau berjuang dan memaafkan. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan penting di kantor, Reva menatap Dimas dengan mata yang penuh arti. Ia tahu bahwa masa lalu sudah berlalu dan kini saatnya membuka lembaran baru. Dengan sikap anggun dan penuh percaya diri, Reva menyampaikan bahwa pintu perusahaan dan hatinya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berubah dan berusaha. Pesan itu bukan hanya untuk Dimas dan istrinya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, agar selalu kuat menghadapi segala ujian hidup. Episode ini berakhir dengan gambaran Reva yang berdiri di jendela kantor mewahnya, memandang keluar dengan senyum penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan. Namun ia siap melangkah dengan kepala tegak dan hati yang penuh ketenangan. Kembalinya bayangan masa lalu bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh peluang dan harapan. Setelah bertahun-tahun berlalu, hidup Reva berubah drastis dari wanita yang dulu diperlakukan semena-mena menjadi sosok yang kuat, anggun, dan penuh wibawa. Kesuksesan yang diraihnya bukan semata karena warisan, tapi karena kerja keras, keteguhan hati, dan kemauan untuk bangkit dari keterpurukan. Namun, takdir kembali mempertemukannya dengan bayangan masa lalu yang pernah menyakitinya. Dimas, mantan suaminya yang dulu meninggalkannya dalam keadaan hancur dan penuh luka. Kini, Dimas datang kembali bukan sebagai pria penuh percaya diri, melainkan sebagai seseorang yang mencoba menebus kesalahan dengan sikap penuh penyesalan. Ia mendekati Reva dengan harapan bisa kembali mendapatkan tempat di hatinya, berharap agar pintu maaf bisa terbuka. Dimas datang bukan sendiri, tetapi bersama Ayu, istrinya yang baru dan sedang mengalami kehamilan yang penuh tantangan. Ayu yang dulu tampak dingin dan acuh kini berubah menjadi sosok yang rapuh dan penuh air mata. Ia bahkan tak sungkan menangis di hadapan Reva, memohon belas kasihan dan bantuan demi masa depan anak yang tengah dikandungnya. Air mata itu bukan hanya karena rasa takut dan ketidakpastian, tapi juga karena mereka sadar betapa besarnya jurang kesalahan yang mereka buat di masa lalu. Dimas dan Ayu datang dengan segala kepasrahan dan kerendahan hati, berharap Reva bisa membuka lembaran baru untuk mereka. Namun, Reva yang kini telah tumbuh menjadi wanita yang matang dan penuh kebijaksanaan, tak lagi mudah terbawa oleh drama masa lalu. Ia mendengarkan keluh kesah dan permintaan mereka dengan sikap tenang dan penuh kendali. Tidak ada kemarahan yang tersirat di wajahnya. Juga tidak ada kata-kata kasar yang terlontar sebagai balasan atas luka yang dulu pernah mereka timbulkan. Reva memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari amarah atau balas dendam yang kasar, melainkan dari kemampuan untuk bersikap bijak dan memilih keputusan yang tepat demi kebaikan dirinya sendiri. Dengan senyum anggun yang tidak meninggalkan rasa dingin, Reva menatap Dimas dan Ayu. Ia menyampaikan keputusan yang sudah lama ia pikirkan dengan hati yang mantap.
Reva menolak tawaran mereka untuk kembali bersama atau bahkan meminta bantuan lebih lanjut dari dirinya. Keputusan itu bukan karena ia masih menyimpan dendam, melainkan karena ia telah belajar bahwa ada batas dalam sebuah hubungan yang harus dihormati. Reva memilih untuk melangkah maju tanpa harus terjebak lagi dalam masa lalu yang menyakitkan. Ia ingin mengakhiri babak lama dengan cara yang elegan, menunjukkan bahwa ia kini adalah sosok yang berbeda, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih percaya diri. Penolakan Reva bukan berarti ia tidak peduli atau tidak ingin membantu sama sekali. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa ia sudah memberikan kesempatan dan jalan bagi mereka untuk berubah dan berusaha sendiri. Reva ingin Dimas dan Ayu belajar mandiri, bukan hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Ia percaya bahwa setiap orang berhak memperbaiki hidupnya, tetapi juga harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Sikap tegas namun penuh kasih itulah yang membuat Reva benar-benar menunjukkan transformasi dirinya yang luar biasa. Setelah memberikan keputusan itu, Reva mengajak mereka berdiri dan menuntun mereka keluar dari ruangannya dengan tutur kata yang sopan dan penuh hormat. Momen itu menjadi simbol dari sebuah perpisahan yang bukan sekadar akhir, tapi juga pembuka jalan bagi kehidupan baru yang lebih baik bagi semua pihak. Dimas dan Ayu meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk, antara penyesalan dan tekad untuk memperbaiki diri. Mereka tahu bahwa kesempatan untuk kembali memang tertutup, namun mereka juga mendapatkan pelajaran berharga dari sikap mulia Reva. Reva kembali duduk di kursinya, menatap ke jendela besar kantor yang menghadap ke cakrawala kota yang gemerlap. Cahaya matahari sore menyinari wajahnya yang penuh ketenangan dan keyakinan. Di sanalah, di balik jendela itu, terhampar kehidupan baru yang telah ia bangun sendiri dari reruntuhan masa lalu. Kehidupan yang dipenuhi dengan harapan, peluang, dan kepercayaan diri. Reva tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan, tapi ia siap melangkah tanpa beban dan tanpa dendam. Momen itu terasa begitu bermakna bagi Reva. Ia merasa bangga dengan dirinya sendiri, bukan karena balas dendam berhasil atau karena ia bisa menolak orang yang pernah menyakitinya, tapi karena ia sudah mampu menjadi wanita yang elegan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Elegan bukan hanya soal penampilan atau status, tapi juga soal sikap hati dan kematangan jiwa. Reva telah menunjukkan bahwa balas dendam yang sejati bukan dengan kekerasan atau kebencian, tapi dengan kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Sementara itu, di luar kantor yang megah, kehidupan Reva berjalan dengan ritme baru. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan bisnis yang memperluas jaringan dan pengaruhnya. Reva tidak hanya menjadi simbol kesuksesan seorang wanita, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mengalami kesulitan dan keterpurukan. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa siapapun bisa bangkit dari keterpurukan asal mau berjuang dan tidak menyerah. Di sisi lain, Dimas dan Ayu mulai menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka sendiri. Kehidupan mereka yang penuh drama dan kesulitan membuat mereka harus bekerja keras untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan baru tanpa mengandalkan Reva. Meskipun berat, mereka mulai belajar arti tanggung jawab dan pengorbanan demi anak yang akan lahir. Mereka tahu bahwa mereka tak bisa lagi mengandalkan masa lalu atau berharap ada jalan pintas untuk memperbaiki hidup. Semua harus dilalui dengan usaha dan kesungguhan hati. Reva pun tak luput dari tantangan baru dalam perjalanannya. Ia menghadapi persaingan bisnis yang ketat, tekanan sosial, dan berbagai ujian dalam menjalankan perusahaan besar yang kini menjadi tanggung jawabnya. Namun, dengan jiwa yang kuat dan pikiran yang jernih, Reva mampu mengatasi semuanya satu persatu. Ia juga membangun hubungan baru yang sehat dan penuh dukungan dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk Nyonya Kusuma yang selalu menjadi mentor dan sahabat terbaiknya. Perjalanan hidup Reva kini bukan lagi tentang mencari pengakuan dari orang lain, melainkan tentang menemukan dan mewujudkan versi terbaik dari dirinya sendiri.
Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, tapi dari bagaimana kita menerima dan mencintai diri sendiri, serta bagaimana kita menghadapi hidup dengan lapang dada dan penuh rasa syukur. Reva telah membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah terluka bisa bangkit menjadi sosok yang menginspirasi dan memimpin dengan hati. Ketika malam mulai menyelimuti kota, Reva menutup hari dengan rasa damai dan penuh harapan. Ia duduk di balkon rumah megah Nyonya Kusuma, menikmati udara malam yang sejuk dan gemerlap bintang di langit. Dalam diam, ia bersyukur atas semua yang telah ia lalui, semua luka, air mata, dan perjuangan. Semua itu membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak. Reva tahu bahwa hidup ini bukan tentang balas dendam yang kasar, tapi balas dendam yang elegan. Hidup dengan penuh integritas, keberanian, dan cinta. Akhir cerita ini menegaskan bahwa kekuatan seorang wanita tidak diukur dari siapa yang pernah menyakitinya, melainkan dari bagaimana ia mampu bangkit dan menjalani hidup dengan penuh martabat. Reva telah menunjukkan pada dunia bahwa balas dendam yang sesungguhnya bukan untuk melukai, tapi untuk membebaskan diri dan membuka jalan menuju kebahagiaan sejati. Dengan senyuman yang anggun dan tatapan yang penuh harapan, Reva melangkah ke babak baru kehidupannya. Sebuah kehidupan yang dia bangun dengan tangan sendiri, penuh kebijaksanaan dan cinta tanpa batas. Dalam hidup, kita semua pasti pernah mengalami luka, kegagalan, dan kekecewaan. Namun, jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kita hari ini. Kekuatan sejati bukanlah dari balas dendam yang kasar atau kemarahan yang meluap, melainkan dari kemampuan kita untuk bangkit dengan hati yang bijak dan penuh kasih. Jadilah pribadi yang elegan dalam menghadapi masalah, belajar memaafkan, dan terus melangkah maju demi masa depan yang lebih baik. Ingatlah, kebahagiaan sejati berasal dari menerima diri sendiri, membangun kepercayaan, dan mencintai tanpa syarat. Jangan takut untuk memulai kembali, karena setiap akhir adalah awal baru yang penuh harapan. Percayalah pada diri sendiri, dan jangan pernah ragu untuk bermimpi dan berjuang. Hidup bukan tentang siapa yang pernah menyakitimu, tapi tentang bagaimana kamu memilih untuk menjalani hidup dengan penuh martabat dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menyimak perjalanan Reva dalam kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua bahwa kekuatan terbesar ada di dalam diri kita sendiri. Jangan lupa untuk selalu menjaga hati, percaya pada proses, dan terus berbuat baik kepada sesama. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya dengan semangat yang sama. Salam hangat dan doa terbaik untuk kalian semua.